Sobat iNews, saat ini saya berada di titik 0 pembangunan JPO ekstensi yang akan menghubungkan kawasan Ancol dan kawasan Jakarta International Stadium. Dan di titik inilah akan ada pembangunan lanjutan JPO ekstensi sepanjang 466 meter yang akan memudahkan mobilitas pejalan kaki yang ingin menuju Jakarta International Stadium melalui Ancol ataupun sebaliknya. Pemprov DKI Jakarta resmi memulai pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO ekstensi yang akan menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium dengan Ancol. Proyek ini diawali dengan prosesi peletakan batu pertama yang dihadiri Gubernur Jakarta Pramono Anung. Jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan JIS ke Ancol ini memang sudah resmi kita mulai pembangunannya, dan titik mulainya, startnya itu kalau berhitung dari sisi JIS-nya itu persis di Jalan Ketel, jadi di samping kali atau sungai Ancol itu yang Marta Dinata, kemudian masuk ke arah utara, masuk ke dalam Ancol. JPO ekstensi JIS Ancol ini nantinya juga nggak berdiri sendiri. Jalur ini dirancang terhubung langsung dengan transportasi publik, mulai dari Transjakarta sampai akses ke KRL. Artinya, pengunjung yang datang ke JIS atau Ancol bisa turun dari transportasi umum, lalu lanjut jalan kaki dengan lebih aman dan lebih nyaman. Jadi jembatan atau JPO yang kita bangun menghubungkan JIS dan Ancol ini, itu bisa langsung dari jembatan itu turun ke bawah ke peron dari stasiun KRL. Jadi terkoneksi dengan mudahnya dan dengan nyamannya. Selain terhubung dengan transportasi umum, JPO ini juga dirancang dengan 2 jalur untuk mengatur pergerakan pejalan kaki agar tidak menumpuk, terutama saat kawasan ramai. Dari sisi keselamatan, jalurnya dibuat sesuai standar fasilitas publik dengan pagar pengaman, permukaan yang tidak licin, serta akses yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti guiding block. Tujuannya sederhana, supaya semua orang bisa melintas dengan lebih aman dan lebih nyaman. Dengan lebar jembatan kurang lebih 6,6 meter, hal ini akan memudahkan para pejalan kaki untuk melintasi jembatan penyeberangan orang melalui Jakarta International Stadium ataupun Ancol. Total panjang akses mencapai 466 meter. Fasilitas ini terdiri dari struktur jembatan beton bertulang dan baja sepanjang 166 meter, serta jalur pedestrian sepanjang 300 meter. Sebagai bagian dari integrasi kawasan, pihak Ancol juga akan membangun bukaan akses atau pintu masuk baru di ujung JPO. Dengan begitu, konektivitas antara Jakarta International Stadium dan Ancol dapat terhubung secara langsung dan fungsional. Nah, Sobat iNews, sekarang saya berada di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium dan kawasan Ancol. Dan sekarang saya berdiri di atas Jalan R.E. Marta Dinata yang Sobat iNews tahu sendiri memiliki beban lalu lintas yang lumayan padat. JPO ekstensi JIS Ancol ini ditargetkan rampung pada Mei 2026. Setelah itu, jalur penyeberangan sepanjang 466 meter ini direncanakan sudah bisa digunakan secara penuh oleh masyarakat pada Juni 2026, bertepatan dengan peringatan ulang tahun Jakarta. Kehadiran JPO ini diharapkan jadi solusi akses pejalan kaki yang lebih aman dan nyaman, khususnya saat kawasan JIS dan Ancol dipadati pengunjung. JPO ini diharapkan menjadi solusi konektivitas yang efektif, terutama saat berlangsung kegiatan atau event berskala besar. Selama ini, akses menuju stadion berstandar internasional tersebut kerap menjadi sorotan tajam akibat keterbatasan opsi transportasi dan akses keluar masuk yang seringkali menimbulkan kemacetan parah di wilayah Sunter dan Papanggo.
Dengan kehadiran JPO ini, simpul kemacetan diharapkan dapat terurai karena pengunjung kini memiliki fleksibilitas lebih untuk memanfaatkan kantong parkir luas di kawasan Ancol sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju stadion. Sangat efektif karena kemudian bisa memecahkan solusi. Jadi Bapak Gubernur tentunya sangat concern dengan isu ini, bagaimana pengunjung JIS, baik itu untuk pertandingan sepak bola dan juga kegiatan konser atau entertainment, itu bisa menjadi nyaman gitu. Dan tentunya salah satu solusinya yang digagas oleh Bapak Gubernur itu bagaimana supaya JIS dengan Ancol ini bisa berkolaborasi, bisa sinergi. Orang-orang nantinya kalau membawa kendaraan kemudian butuh area parkir, dengan mudahnya mereka bisa parkir di Ancol dan juga dengan nyamannya mereka bisa mengakses JIS. Nah, tentu sinergi ini, kolaborasi ini sangat benar-benar menjadi solusi bagi kami JIS dan juga Ancol tentunya, sehingga bisa memecahkan isu-isu yang selama ini terkait dengan akses dan parkir. Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta Utara berada di antara Jakarta International Stadium dengan kawasan wisata Ancol. Setiap hari, arus lalu lintas di jalan ini dipadati beragam kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi hingga truk-truk kontainer. Belum lagi membentang rel kereta Tanjung Priuk, Jakarta Kota. Kondisi tersebut membuat pejalan kaki harus ekstra hati-hati jika ingin melintas. Dan diperparah dengan keadaan jalan rawan genangan saat hujan. Tak heran, bagi pejalan kaki, ruas ini bukan menjadi opsi utama untuk dilalui, meski berada di jantung kawasan publik yang seharusnya mudah diakses. Nah, Sobat iNews, dengan kondisi jalan R.E. Marta Dinata yang ramai dan didominasi oleh truk dan kontainer, juga didampingi dengan trotoar yang sulit diakses oleh pejalan kaki, maka pembangunan JPO antara Ancol dan JIS akan sangat menguntungkan bagi para pejalan kaki. Selain itu, kondisi trotoar di beberapa titik juga tidak layak digunakan, mulai dari retak, rusak, dan terhalang oleh pohon, sehingga pejalan kaki seringkali terpaksa berjalan di badan jalan bersama dengan kendaraan bermotor. Inilah yang membuat kehadiran JPO ekstensi JIS Ancol menjadi sangat penting, sebagai akses yang lebih aman dan nyaman bagi warga maupun pengunjung kawasan. Kalau kamu gimana? Tertarik buat ke Ancol atau JIS melalui JPO ini? Tulis ya di kolom komen. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.